komunis dan agama itu bermusuhan. Gimana sih sejarahnya? Cari tahu yuk di Belajar Online. Action. Hai Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang belum juga mereda hingga saat ini. Yap, teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video ini, bagi yang belum sholat, silahkan sholat dulu teman-teman, karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Kalau teman-teman udah sholat, yuk kita mulai. Oke, thank you Kalista. Ya teman-teman, kemarin kita udah ngomongin Karl Marx, seorang sosiolog atau bahkan filsuf gitu ya, filsuf dari Jerman. Yang punya gagasan yang paling terkenal di dunia itu adalah konsep atau teori sosialis komunis. Nah kemarin juga aku udah tanya ke teman-teman kalau ngomongin komunis itu yang kebayang kira-kira apa gitu. Lalu ada yang bilang Korea Utara, ya kan? Oke, ya itu nggak masalah. Memang Korea Utara masih menjadi pengikut setia teorinya Karl Marx ini, teman-teman. Sehingga pengikutnya disebut Marxis gitu ya, kalau pengikut-pengikut dari Karl Marx. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, kenapa sih teorinya Karl Marx ini dinamakan sebagai teori sosialis komunis, gitu, teman-teman? Karena teori ini, teman-teman, semangat utamanya si Karl Marx bikin sosialis komunis, bikin teori sosialis komunis itu berdasarkan pada kepentingan bersama demi penyatuan masyarakat, gitu ya, masyarakat sekitarnya tentunya, dan meminimalisir perbedaan. Itu semangat utamanya, gitu teman-teman. Itu sehingga hal ini bisa disebut sebagai sosialisme atau komunisme, gitu ya. Teorinya kan sosialis komunis, nah pahamnya itu namanya sosialisme atau komunisme karena kepentingan sosial, kepentingan komunal, kepentingan masyarakat secara bersama itu menjadi hal yang utama, gitu ya. Gitu. Ini semangat awalnya ya teman-teman, semangat awalnya. Nah, kenapa kemudian Karl Marx ada apa ini? Kenapa kemudian Karl Marx, teman-teman, bisa punya pemikiran semacam ini, gitu ya? Karena lagi-lagi, karena Karl Marx ini tumbuh di era yang nggak beda jauh sama si Auguste Comte, gitu ya, gitu. Karena Karl Marx ini tumbuh di eranya pasca revolusi industri, gitu ya. Di mana di sana terjadi banyak leveling dalam masyarakat, banyak leveling dalam masyarakat, yang kaya semakin kaya, yang susah pun semakin susah karena minimnya akses, gitu ya, dan membuat Karl Marx ini enak, gitu ya, enak lama-lama gitu, karena ngelihat ketimpangan sosial
dan ketidakadilan itu ada di mana-mana gitu. Pasca revolusi industri gitu ya teman-teman. Jadi Karl Marx ini ibaratnya kalau Fatih melihat kezoliman di negara ini gitu ya. Kok kalau misalnya yang kemarin yang koruptor gitu, kok bisa nego, bisa minta bebas gitu ya. Kok kalau yang misalnya cuman maling sendal kok bisa dipenjaranya lebih besar daripada Joko Chandra yang udah buron 11 tahun cuma dipenjara 3,5 tahun gitu. Jadi jiwa-jiwa seperti ini kemudian membuat Karl Marx membuat teori atau bahkan paham bernama sosialis komunis. Teman-teman. Jadi basicnya dulu kita saat melihat seorang tokoh membuat teori atau seperti kali kita melihat Auguste Comte kenapa menciptakan sosiologi, maka kita bisa memahami kenapa dia bisa menciptakan teori macam ini gitu teman-teman. Karena lagi-lagi sifat sosiologi itu teoritis gitu ya. Different place, different case, different time, different case. Gitu ya teman-teman. Nah, kemarin revolusi industri itu terjadi di mana, Bapak Fatih? Pusatnya ada di mana, Bapak Fatih? Pusatnya di Inggris. Tap. Ya, revolusi industri yang pusatnya di Inggris itu ternyata dampaknya juga dirasakan sampai ke Jerman, teman-teman. Dan ketimpangan sosial dan ketidakadilan makin kelihatan di mana-mana sehingga membuat Karl Marx membuat teori semacam ini bahwa penyatuan itu penting, kepentingan bersama itu di atas segalanya, gitu istilahnya teman-teman. Namun kemudian niatan dari Karl Marx ini kemudian berkembang jadi sebuah kebencian terhadap ajaran-ajaran agama, teman-teman. Loh, kenapa gitu? Emang Karl Marx nggak punya agama gitu? Punya banget. Karl Marx itu punya agama banget karena bahkan Karl Marx itu berasal dari keluarga Katolik yang taat gitu, teman-teman. Gitu. Bukan dari misalnya orang yang liberal gitu ya, keluarga, bukan, tapi bapaknya itu ustadznya Katolik gitu ya. Bapaknya itu bahkan orang Katolik yang taat gitu, lahir dari keluarga Katolik yang taat, tapi kemudian si Marx ini nggak ngikut ke sana karena Karl Marx tadi melihat adanya ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat dan ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, bahkan Karl Marx tidak suka terhadap agama gitu ya. Why? Ini kita harus cari tahu ya, kenapa kemudian aliran sosialis komunis Marxisme gitu ya, kemudian berkembang jadi ketidaksukaan. Mungkin kalau kebencian terlalu rebel ya, kata-katanya. Ketidaksukaan gitu ya terhadap agama. Why gitu ya? Kenapa? Karena bagi Karl Marx agama itu menjadi salah satu pembeda yang Karl Marx melihat adanya agama ini sebagai pengkotak-kotakan gitu. Ini jadi nanti ada dua alasan ya teman-teman kenapa kemudian terjadi ketidaksukaan. Ini alasan yang pertama bagi Marx gitu ya, agama itu menjadi salah satu pembeda yang mengkotak-kotakan manusia dan menghalangi penyatuan. Karena tadi semangat teori dasarnya Marxisme, sosialis komunis adalah penyatuan manusia gitu, kepentingan bersama above everything. Mungkin
uh, kalau yang bahasa sekarangnya yang dipopulerkan oleh Bapak Coki gitu ya, Bapak Coki yang di internet itu temannya si Tritan, itu ya mungkin bilangnya humanity above religion gitu-gitulah ya. Karena menganggap agama ini sebagai penghalang penyatuan. Gitu. Jadi kalau aku melihat fenomena Coki atau fenomena Tretan Muslim kayak sekarang gitu ya aku udah nggak heran karena pemikiran kayak gitu bukan sekarang doang, bahkan dari zaman dulu. Zaman dulunya kapan? Ini aku belum tulis tahun ya. Zaman dulunya kapan? Yaitu tahun 1883. Jadi kalau jangan ketukar nih ya, kalau kemarin Auguste Comte menciptakan sosiologi tahun 1838, Karl Marx di tahun 1883 menciptakan ini, teman-teman. Nah, makanya kita sering dengar ya gesekan-gesekan antara paham komunisme sama aliran agama gitu ya. Karena memang basicnya kenapa kemudian menjadi ketidaksukaan terhadap agama? Why? Karena bagi komunisme, agama itu mengkotak-kotakan manusia, menghalangi adanya penyatuan. Jadi bagi dia yang Muslim nggak bisa nyatu, yang Kristen mungkin. Padahal kalau dalam Islam sendiri, ya kita bisa menyatu sama orang lain, cuman tidak dalam hal akidah gitu ya. Toleransi itu ada batasnya teman-teman. Teman-teman boleh nolong, boleh ngapain aja gitu ya sama teman-teman yang non Muslim, ya kecuali hal-hal yang berkaitan sama akidah gitu ya. Gitu teman-teman. Itu alasan pertama. Lalu di poin yang nomor 2, bahkan Marx menyebut agama adalah candu. Why is that? Candu tuh apa tuh? Adiksi. Woi, adiksi. Adiksi itu apa bahasa Indonesianya? Ketergantungan terhadap suatu hal atau zat. Mantap, Bapak Fatih. Kasih 1 poin lah. Oke, nice, Bapak Fatih. Jadi kalau menurut Fatih nih, agama itu adalah candu. Nah, candu itu kalau kata Bapak Fatih itu sesuatu yang bisa menyebabkan addiction gitu ya, yang bisa menyebabkan sebuah ketergantungan gitu, seperti itu ya. Nggak salah. Tapi di sini gini teman-teman, Karl Marx kenapa kemudian menyebut agama adalah candu? Why? Lagi-lagi kita harus lihat konteksnya. Kenapa kemudian Karl Marx punya konsep yang mengatakan agama adalah candu? Why? Kita lihat konsep saat Karl Marx melakukan atau mengucapkan konsep teori tersebut, gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang kalau kita belajar something, kita harus lihat why, kita harus lihat kenapa dia bisa menciptakan pemikiran seperti itu, berteori seperti itu, melakukan hal seperti itu, gitu. Kalau dalam Islam mungkin kita sering dengar namanya asbabun nuzul gitu. Jadi sebab-sebab diturunkannya dari sebuah ayat, gitu ya. Karena sebuah ayat diturunkan kepada kita itu bukan berarti no reason, pasti ada reason di baliknya. Pun begitu in sociological theory gitu ya, pasti ada reason di balik keluarnya teori-teori gitu ya. Nah kemudian kenapa Marx menyebut agama adalah candu gitu teman-teman? Karena gini teman-teman, karena pada era setelah revolusi industri teman-teman,
agama ini udah dipakai buat sebagai alat untuk melanggengkan tahta politik dan tahta ekonomi. Seperti itu. Jadi pada saat itu penguasa-penguasa Eropa itu bekerja sama dengan gereja, kemudian saling timbal balik. Misalnya gini nih, misalnya Fatih pemuka agama, lalu aku raja nih, misalnya nih, lalu Fatih bilang, Raja, you nurut sama I. Nanti apapun yang terjadi sama you, nanti akan I handle. Jadi selama raja nurut dan menjamin kesejahteraan para petinggi agama, para pemuka agama, maka gejolak-gejolak dari rakyat itu akan bisa ditahan gitu. Pun begitu penguasa-penguasa ekonomi, pemilik-pemilik modal. Jadi penguasa di sana mengumpani apa ya bahasa itu nih? Jadi misalnya aku sebagai raja, aku akan mensejahterakan Fatih sebagai pemuka agama misalnya. Tapi that's not free gitu ya. Fatih harus punya timbal balik juga ke aku untuk menjaga kelanggengan kekuasaan aku agar aku tetap jadi raja. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menetralisir perlawanan dari rakyat. Jadi misalnya aku zolim, aku melakukan hal yang salah. Lalu rakyatku berontak. Di situ tugasnya para pemuka agama untuk menetralisir gerakan-gerakan dari bawah tanah gitu ya teman-teman. Menetralisir perlawanan dari rakyat. Gitu. Sehingga yang tadinya mau menjatuhkan aku sebagai raja itu kemudian dihadang oleh Fatih dengan berbagai dalil gitu ya, sehingga nggak jadi ngelawan. Gitu. Padahal kalau di Islam udah jelas gitu ya, yang mana yang zolim mana yang enggak gitu ya, itu bisa dilawan gitu. Kalau zolim dilawan gitu ya. Ada tolak ukurnya sendiri gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi agamanya ini, pemuka agama itu dijadikan sebagai power gitu, power basic gitu ya. Sebagai backingannya pemegang kekuasaan politik dan agama gitu teman. That's why dibilang candu. Kenapa dia bilang candu? Karena rakyat yang tadinya mau memberontak, rakyat yang tadinya mau melawan, dibikin kalem lagi bos. Gitu. Ibaratnya kalau kayak narkoba, orang yang dipusing kemudian makin narkoba itu akan mendapatkan ketenangan sementara gitu, ketentraman sementara, seolah-olah tentram aja gitu. Padahal nggak bikin tentram. Itu yang membuat Karl Marx berstatement bahwasanya agama adalah candu. Jadi agama ini dianggap sebagai penetralisir sementara aja dari perlawanan rakyat. Karena pada kala itu petinggi negara dan petinggi ekonomi di sana menggunakan pemuka agama sebagai alat backingan mereka, pelanggan kekuasaan mereka. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi di sini saling timbal balik ya.
Nah, pada era ini teman-teman, kira-kira ada nggak praktik yang dilakukan penguasa zaman sekarang, praktik yang menyerupai era Karl Marx gitu, yang kemudian sampai Karl Marx bilang agama dan agama. Ada nggak praktik petinggi politik yang kemudian memakmurkan golongan agama tertentu agar jabatan mereka langgeng, memelihara organisasi agama tertentu dan kemudian agar kekuasaan mereka langgeng, karena dianggap organisasinya mungkin punya basic massa yang banyak gitu ya, bisa itu yang banyak. Kalau menurut Ismail ada nggak zaman now fenomena macam ini nih yang aku tandain? Ada nggak Ismail? Nama Ustaz? Ada nggak fenomena kayak gini di zaman sekarang nih yang aku merahin? Ada. Di mana? Contohnya di Indonesia bawa-bawa surat supaya bisa naik pemimpinan. Oke. Buku surat kali. Oke. Nah, itu sekilas tentang Karl Marx, bagaimana lahirnya teori sosialis komunis gitu ya. Lalu bagaimana perkembangannya gitu ya. Lalu bagaimana ada teori agama adalah candu gitu ya. Nah, kemudian teori sosialis komunis ini kalau sekarang teman-teman itu lebih kepada prioritas negara is number one gitu ya. Jadi kalau komunisme zaman now gitu ya, di negara-negara yang komunis tentunya kepentingan negara di atas segalanya gitu ya. Di mana mulai sering digesek-gesekan paham-paham agama dengan jiwa nasionalisme gitu, yang kemudian orang yang berjuang dengan agamanya yakin dengan agamanya dibilang nggak nasionalis gitu ya. Jadi semuanya harus kepentingan negara. That's paham zaman now gitu. Itu pun yang terjadi di China dan di Korea Utara gitu. You can do anything, but the number one is your country. Gitu ya. Kamu nggak bisa belajar agama secara bebas kalau ajaranmu itu kemudian berpotensi untuk meruntuhi negara. Itu zaman now banget seperti itu. Itu terjadi di China juga, di Korea Utara juga, gitu ya. Gitu. Padahal, jadi komunis zaman now itu sebenarnya jauh dari semangat Karl Marx pada mula-mulanya doang ya, pada mula-mula. Gitu. Ini yang kita lihat di era kepemimpinan Xi Jinping sekarang di China ataupun di Korea Utara sana, gitu ya, di bawah Kim Jong Un. Gitu. Padahal nggak seperti itu semangat berdirinya awalnya teori itu, gitu teman-teman. Okay, that's about Karl Marx. Next about di sini aja lah. Oke, berikutnya tokoh yang akan kita pelajari berikutnya bernama Ibnu Khaldun. This is a very famous sociolog Muslim gitu ya.
Gio pernah dengar nama Ibnu Khaldun nggak? Kenapa, Sat? Pernah dengar nama Ibnu Khaldun nggak? Belum. Belum. Oke. Naswa? Dengar doang kali dengar gitu di mana? Udah di Quotes gitu. Gimana? Kultus? Quotes kayak kata-kata mutiara tentang ya, Oh, dari quotes gitu, quotes. Kok dengarnya kultus ya, Allah Akbar. Oke. Thank you, banyak quotes dari dia ya, gitu berarti ya. Oke, Ibnu Khaldun ini kalau tadi kan dari Jerman, dari Prancis gitu kemarin kita ngomongin. Ternyata ada sosiolog Muslim yang punya suara yang cukup diperhitungkan di dunia keilmuan sosiologi, teman-teman. Gitu. Namanya Ibnu Khaldun. Dari manakah dia? Yang tahu satu poin? Oke, yuk satu poin yuk kakak. Ryan tahu Ibnu Khaldun dari mana? Saya kurang tahu, Ustaz. Thank you kejujurannya. Oke, berikut. Sama. Raya kali tahu. Ustadz dari Tunisia bukan sih? Oke. Betul banget. Ibnu Khaldun ini sosiolog Muslim yang berasal dari Tunisia. Oke, teman-teman. Lalu teori apa yang paling terkenal dari beliau di dunia sosiologi gitu, teman-teman? Itu namanya social circle theory. Atau yang dalam bahasa Indonesia bisa dikenal dengan teori siklus. Jadi, Ibnu Khaldun ini mengumpamakan bahwasanya kehidupan manusia itu berjalan seperti matahari yang punya siklus gitu, teman-teman. Gitu ya. Kalau kita lihat matahari gitu ya, teman-teman, paginya terbit, siang di atas, lalu sore terbenam, malamnya gantian sama bulan gitu ya. Nah, ternyata Ibnu Khaldun pun melihat bahwasanya kehidupan manusia akan berjalan kayak gitu. Akan berjalan bersiklus gitu. Contohnya gini, saat zaman dulu sempat muncul namanya celana pensil gitu, teman-teman. Celana pensil tuh baggy gitu ya, yang runcing di bawah. Nah, lalu tren itu kemudian hilang menjadi celana cutbray gitu ya, yang bawahnya lebar, atasnya kecil. Lalu kemudian di zaman modern tren itu muncul lagi gitu, teman-teman. Atau misalnya teman-teman di akhir-akhir ini mungkin lihat style ala Niko Ardila balik lagi gitu. Balik lagi menjadi hype di tengah-tengah kehidupan sosial gitu ya. Itu menjadi bukti bagi teori circle ini, teman-teman, bahwasanya selera atau bahkan kehidupan manusia itu berjalan seperti matahari. Yang akan hype atau terbit pada masanya, kemudian akan tenggelam juga pada masanya, dan kemudian bisa jadi terbit lagi di kemudian hari gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang gitu ya, bahkan kalau di dunia motor klasik kayak Kawasaki itu mulai memproduksi motor bergaya klasik lagi gitu. Karena apa? Karena banyak yang suka, karena banyak manusia yang kemudian seleranya berputar lagi ke zaman dahulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya style kayak gini nih zaman sekarang, bisa jadi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi udah nggak ngetren gitu ya, style kayak teman-teman nih sekarang nih gitu ya. Gitu. Tapi bisa jadi di kemudian hari
di 100 tahun atau 50 tahun ke depan gitu ya, itu style balik lagi. Misalnya dulu orang tuh seneng banget dengerin orang ngobrol di radio gitu ya, seneng banget dengerin orang ngobrol di radio. Lalu kemudian lama-lama tenggelam tren itu, tergantikan oleh bingar-bingar dunia televisi gitu ya teman-teman, gitu ya. Lalu sekarang di dunia sekarang itu muncul lagi istilah namanya podcast. Itu secara konsep sangat mirip dengan era zaman percakapan di radio. Bedanya sekarang ada YouTube, bisa ditampilin mukanya gitu ya. Gitu. Jadi konsep-konsep kehidupan macam itu akan berputar lagi. Nanti ada eranya podcast ini akan tenggelam lagi teman-teman. Mungkin akan ada eranya boy band dan girl band nanti akan balik lagi. Tapi entah dengan kemasan apa, bisa jadi dengan kemasan lebih syariah, bisa jadi dengan kemasan yang seperti apa, you never know. Tapi semua itu akan berputar. Kalau menurut pengamatan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun, gitu ya, sosiolog Muslim dari Tunisia. That's all. Silakan tanyain tentang Marx dan Khaldun, monggo. Ustadz, Yup. kan ini kan sosiolog yang lainnya kayak yang kemarin-kemarin itu sama siapa? Karl Marx itu kan agak rinci kan. Kayak ini Ibnu Khaldun kayaknya simple banget. Ya karena cukup ini aja yang perlu kalian tahu gitu ya. Nah, kenapa Karl Marx aku lebih rinciin gitu ya? Di sini aku rinciin di Karl Marx sama di Comte lebih tepatnya ya. Karena Comte itu banyak hal yang perlu kalian tahu dari munculnya sosiologi gitu ya. Munculnya sosiologi gitu ya. Kenapa kita harus belajar sosiologi? Kenapa kemudian sosiologi ada di jadwal pelajaran kalian gitu ya. Jadi aku ingin membuat kalian ngerti kenapa harus ada sosiologi itu dulu untuk kalau di Comte. Sementara di Karl Marx ini kenapa aku bikin detail juga gitu ya. Sementara di Ibnu Khaldun, di Emil Durkheim dan di Max Weber itu tidak terlalu gitu ya. Karena di Karl Marx ini sangat berkaitan dengan isu-isu kekinian yang kalian bisa jadikan landasan nantinya dalam memandang isu-isu yang ada sekarang. Biar nantinya nggak salah nih, teori yang kayak gini tuh asal dari mana sih? Biar kalian nggak hate and love without a reason gitu. Jadi kalau kalian mau hate atau love something, you need a reason. Gitu sih. Kalau Ibnu Khaldun dan Emil Durkheim dan Max Weber, kalian cukup tahu dari mana teorinya apa, isi teorinya apa, udah gitu aja. Gitu. Tadinya juga yang Karl Marx ini nggak mau aku bikin detail seperti ini gitu ya, tapi aku lihat urgensinya seperti itu. Gitu aja sih. Gitu, nah. Jadi urgensinya buat pemahaman kalian, kayak gitu. Sebenarnya yang di buku pun akan kulitnya doang, akan cuman kayak yang Weber, Durkheim atau Ibnu Khaldun ini. Gitu. Kalian akan dapat lebih detail lagi kalau kalian masuk sosiologi di kuliah. Gitu, kenapa aku detailin karena lihat urgensinya. Gitu ya. Thank you. Any question? Oke, setelah pembelajaran ini aku harap you understand about socialism, communism, bagaimana ini lahir, bagaimana Karl Marx dulunya meracik ini dan kemudian sekarang berkembangnya jadi kayak apa gitu ya. Yang sedikit ngegeser dari semangat Karl Marx zaman dulu yang memang perkembangan komunisme seperti itu. Jadi you can love and you can hate something with a reason. Ya. You are not more. Gitu teman-teman. Kalau yang Auguste Comte tentunya biar kalian ngerti kenapa sosiologi harus ada di dunia ini gitu ya. Kenapa nggak sejarah aja, kenapa nggak geografi aja, kenapa nggak cuma matematika aja. Udah gitu aja.
That's all for basic knowledge of sociology gitu ya. Di pertemuan berikutnya akan ada Edmodo, mungkin analyze something gitu ya. Lalu di minggu depan pasti akan ada formatif gitu ya, entah di hari Kamis atau di hari Jumat. Yang pasti nunggu kelas sebelah nyamain kalian dulu ya. Karena kelas sebelah itu baru kelas sosial 1 maksudku, baru kelar oral quiz gitu ya. Jadi butuh ini dulu biar nanti ujiannya bareng. Thank you semua for today. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, nanti penjelasan ini bisa kalian tonton ulang di YouTube. Semoga bermanfaat. Ya, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yap, itu tadi penjelasannya teman-teman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, boleh di like, boleh di share, boleh di subscribe. Dislike aja kalau menurut teman-teman video ini tidak berguna. Oke, sekian dari saya. Sehat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Max Kisanak.